Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali pagi ini kita akan bersama-sama masuk dalam doa dan penyembahan kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita ambil sikap yang baik untuk kita menghadap Tuhan pagi ini. Mari kita teduhkan hati kita. Kita tenangkan jiwa kita ambil sikap berdoa, kita bersatu dalam doa. Haleluya. Pagi ini kembali kami datang dan membawa syukur kami, pujian, terima kasih dan penyembahan kami kepada Tuhan. Tuhan yang setia mengasihi kami dalam segala situasi. Terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaanmu. Terima kasih untuk segala karya indah dan besar yang Tuhan terus kerjakan. Kami bersyukur. Dan pagi ini kembali kami datang kepadamu. Kami mau masuk dalam hadirat Tuhan, menyelami kasih Tuhan, dan kiranya Tuhan terus melawat kami. Pagi ini menjadi pagi yang penuh berkat bagi kami dan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Lawatan-Mu bagi kami dan pujian kami bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Bapa kami di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi. Bapa kami di surga, dimuliakan nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kembali naikkan pujian dari awal saudara. Bapa kami di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi. Bapa kami di surga, dimuliakan nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Demikianlah hidupku dalam tangan-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Demikianlah hidupku dalam kasih-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan.
segenap hidupku meninggikan demikianlah hidupku dalam tangan-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Demikianlah hidupku dalam kasih-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dalam setiap nafasku, detak jantungku, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam setiap waktuku, segenap hidupku, meninggikan nama-Mu Tuhan. Meninggikan nama-Mu Tuhan. Meninggikan nama-Mu Tuhan. Hidupku bagi-Mu, memuliakan-Mu Tuhan. Segenap hidupku memuliakan-Mu, meninggikan-Mu, Yesus. Demikianlah hidupku seharusnya, memuliakan-Mu, meninggikan-Mu. Selama-lamanya Kau saja yang kami tinggikan. Kau pusat kehidupan kami. Kau yang layak terima pujian kami ya Tuhan. Kau saja yang layak ditinggikan, dihormati, dimuliakan selama-lamanya. Sepanjang usia kami, Tuhan saja yang dimuliakan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, dipenuhi pujian,
Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory, hanya Kau Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tetap dalam hadirat Tuhan pagi ini. Sebelum kita menerima berkat firman Tuhan, mari datang secara pribadi, naikkan syukur dan doamu secara pribadi kepada Tuhan. Pujian, syukurmu, bahkan permohonanmu, bawa, sampaikan kepada Tuhan pagi ini. Sembari kami akan naikkan pujian ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kami berikan kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Kau saja yang suci, Kau saja. Silakan naikkan doamu, harapanmu, permohonanmu. Dia Tuhan yang berkenan untuk ditemui. Datang dengan hati yang rindu, hati yang tulus. Yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory, hanya Kau. Mari bersama-sama sekali lagi. Kau saja yang suci, yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory, Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory, hanya Kau Tuhan. Kau layak terima glory, hanya Kau Tuhan. Kau layak terima glory, hanya Kau Tuhan. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Pagi ini mari kita siapkan hati kita, mari kita sama-sama duduk diam mendengarkan renungan berikut. Dan jangan hanya merenungkan, tentu saja harus dihayati, dimengerti dengan benar dan dilakukan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini. Kami semua kembali datang, duduk diam mendengarkan pesan-Mu. Berbicaralah pagi hari ini Tuhan. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali orang tidak menduga
bahwa hal yang kecil bisa menyebabkan sesuatu yang besar. Saudara tahu kebakaran besar dimulai dari percikan api kecil, lalu membesar, dampaknya besar. Ya. Nah, demikian juga itu dalam hal kerusakan, demikian juga dalam hal kebaikan yang positif. Hal yang kecil bisa menimbulkan dampak yang besar loh, saudara. Saya bacakan dulu Galatia 6 ayat 9 ya. Demikian firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sama seperti percikan api tadi, saudara. Kita menabur percikan, lalu jadi api besar. Kita menabur angin, menuai badai. Dan itu sama halnya ketika kita menabur kebenaran, suatu hari akan ada dampak yang luar biasa. Masa tuaian. Jadi kita tidak boleh menganggap yang kita lakukan ini tidak berarti, gak ada artinya, kecil, perkara kecil, mungkin tidak menghasilkan apa-apa. Pagi ini Tuhan mau ingatkan, setiap taburan kecil, hal-hal kecil yang kita lakukan dengan kasih yang benar, pasti berdampak besar. Masalahnya hanya soal waktu. Ketika waktunya tiba, dampaknya akan sangat besar. Itulah sebabnya kita tidak boleh jemu-jemu berbuat baik. Kita tidak boleh berhenti menjadi berkat. Kita tidak boleh berhenti mengampuni orang lain. Kita tidak boleh berhenti mengalah. Kita tidak boleh berhenti mematikan kedagingan kita. Kita harus berhenti mengutamakan perasaan pribadi. Harus berhenti memprioritaskan kepentingan pribadi. Semua itu untuk Tuhan. Apapun yang kita tabur hari ini, misalnya saudara bagikan link kebenaran, link doa pagi ini misalnya, ke seseorang. Mungkin saudara nggak melihat dampaknya hari ini, tapi suatu hari, kalau sudah waktunya, orang akan dijamah oleh Tuhan dan seluruh hidupnya diubahkan. Dampaknya luar biasa, saudara. Maka dari itu saudara jangan jemu-jemu membagi kebenaran ke banyak orang. Bagikan apa yang saudara dapat, sekecil apapun itu. Jangan anggap enteng, sebab biji yang kecil suatu hari bisa menjadi pohon yang rindang. Belajar menabur terus, saudara. Jangan malas. Ya, segala sesuatu yang kecil bisa berdampak hebat. Bisa merusak, bisa juga membangun. Mari kita berbuat segala sesuatu dari kecil yang membangun. Sehingga suatu hari, yaitu tadi Alkitab berkata, kalau waktunya tiba, maka musim menuai. Itu ya saudara ya. Jadi dengan demikian kita akan tahu setiap apa yang kita lakukan, kalau dilakukan dengan kasih, maka itu potensi besar. Ketika kita membagi kebenaran kepada seseorang, kan saudara nggak lihat efeknya langsung, tapi itu bisa masuk ke hati dan menjadi besar, saudara, dalam dirinya. Sebab orang yang mengerti firman yang ditabur, mengerti dengan benar, hidupnya diubahkan. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Demikian firman Tuhan kan? Diubahkan hidupnya, artinya dia akan mengalami perubahan hebat dalam hidupnya. Ia akan mengerti yang ia butuhkan hanya Tuhan dalam hidup ini. Ia akan mengerti selama hidup di bumi ini, ia harus hidup bertanggung jawab. Bisa diandalkan, bisa dipercaya, jujur, ya, berguna, memberkati. Begitu. Makanya mulai hari ini tidak boleh ada yang menganggap ringan apapun. Itulah sebabnya Tuhan bicara dengan Abraham. Abraham, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Jadi kalau ada orang lain berbuat baik sama Abraham, Allah akan memberkati orang itu. Tetapi sebaliknya, teks aslinya bicara begini, kalau ada orang yang memandang enteng kamu, itu menghina Tuhan sebenarnya.
Kenapa? Karena pekerjaan Tuhan dititipkan pada Abraham. Nah, itu menghina Tuhan. Makanya Tuhan bicara, barang siapa menganggap remeh engkau, dalam terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan mengutuk engkau, maka Tuhan akan mengutuk orang itu. Itu sebabnya dampak itu kecil tapi dahsyat. Ya. Nah, taburan itu kecil tapi dampaknya dahsyat, buahnya dahsyat, saudara. Saudara, rajinlah menabur mulai sekarang. Tabur firman seperti ini dibagikan ke banyak orang. Nanti kalau sudah musimnya tiba, waktunya tiba, maka akan ada tuaian. Maka orang-orang akan berubah. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Dan nama Tuhan dimuliakan. Kan itu yang paling penting, saudara. Ya. Jadi biarlah pagi ini menjadi pembuka mata rohani setiap kita. Bahwa yang kita kerjakan itu, yang kelihatan kecil itu potensinya luar biasa. Mari diubah mindsetnya. Mulai sekarang, saudara, kita semua partisipasi pada hal yang kelihatannya kecil atau dipandang kecil oleh dunia. Kadang hanya dengan jempol kita forward doa pagi ke banyak teman-teman kita, sahabat kita, itu kelihatannya kecil. Tapi ketika mereka mendengar, memuji bersama kita, lalu mendengar renungan dan merasa diberkati, dampaknya akan luar biasa, saudara. Membuat komunitas ini makin bertumbuh dan efektivitasnya jelas. Setiap orang akan berubah. Nah, seturut yang dikehendaki oleh Tuhan. Perubahan nyata di dalam hidupnya. Jadi bukan perubahan dalam cara berpikir, cara bicaranya saja. Aku percaya Tuhan sekarang. Tapi nyata hidupnya menjadi berkat. Yang dulu boros terhadap diri sendiri mulai tidak boros. Yang dulu pelit sama orang lain mulai tidak pelit. Terjadi perubahan nyata. Yang dulu bicara sembarangan sekarang sudah tidak berani bicara sembarangan. Karena ia mulai mengerti. Nah, dampak inilah yang dimaksud, hidup orang itu akan berbuah-buah. Ada yang 100, ada yang 60, ada yang 30. Ya, saudara ya. Jadi jangan sampai kita itu hanya memikirkan keselamatan diri sendiri. Ya. Dan jangan meremehkan hal yang kecil. Terkadang banyak orang itu sikap hati atau cara berpikirnya tidak tepat juga. Kalau untuk hal kecil, ini cuma kecil, gak apa-apalah, salah. Nanti kalau aku diberi tanggung jawab yang besar, aku akan hati-hati supaya benar, supaya berhasil. Nah itu, kalau orang tidak bisa dipercaya dalam hal kecil, ya tidak bisa dipercaya dalam perkara besar, sudah pasti. Nggak mungkin bisa dipercaya. Ya, makanya segala sesuatu dimulai dari kecil. Kita tahu semua pohon-pohonan ya mulainya dari kecil, nggak tiba-tiba besar kan. Iman juga sama, dari nol maka bertumbuh. Tidak tiba-tiba ada. Makanya saudara, apapun yang saudara persembahkan kepada Tuhan, sekecil apapun, semampu saudara apapun, jangan saudara meremehkan. Jika itu ditabur dengan kasih, maka kita tinggal tunggu waktunya, waktu penuaian. Maka orang itu akan berbuah-buah. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Saudara jangan buang waktu, jangan sia-siakan hidup, mulai lakukan persembahan untuk Tuhan. Lakukan sekecil apapun. Mungkin hanya dengan membagi link doa pagi ini. Yang kelihatannya kecil itu tidak kecil, saudara. Itu persembahan untuk Tuhan. Tuhan, aku menabur ini kepada temanku itu supaya nanti ada buahnya. Temanku menjadi sadar dan berbuah-buah hidupnya. Hidup kita sangat berguna di tangan Tuhan. Kalau di tangan sendiri sangat tidak berguna. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur sebab kami disadarkan bahwa semua taburan tidak ada yang sia-sia. Jika kebenaran atau firman Tuhan ditabur, tidak akan kembali dengan sia-sia.
Terima kasih Tuhan. Kami akan belajar hidup kudus mulai dari hal kecil sampai hal besar. Kami mengucap syukur untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini Tuhan di GMM Gereja Mula-Mula. Tuhan berkati mereka, seluruh keluarganya juga. Untuk pekerjaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan, seluruh keluarga di dalam Tuhan. Kami mau sambut pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.